Dr. Jenner telah kehilangan akal karena tidak dapat menangkis kritik Tuan Syekh Hasan Maksum. Sedang semua dakwa-dakwanya dielakkan dengan jitu atau spontan oleh Tuan Syekh Hasan. Maka nama beliau pun semakin masyhurlah. Apa pula tak lama dari itu terjadi pula lah munajarah di Perbaungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada biografi kehidupan Al-Fadil Tuan Syekh Hasan Maksum, ulama besar yang berasal dari Sumatera, tepatnya dari Kesultanan Delhi pada abad yang lalu, pada masa yang lalu. Kali ini kita telah sampai di part yang ke-5. Jadi Imam Paduka Tuan. Boleh dikatakan nama beliau masyhur betul adalah di dalam tahun 1928. Setelah duduk mengajar di Wilhelminastraat, simpang Jalan Japaris, berduyun-duyunlah murid beliau datang untuk menuntut. Berbagai soal terbit dan diselesaikan oleh beliau dengan muktamadnya. Murid-muridnya dapat kepuasan, dan orang-orang yang bahas pun merasa di dalam hatinya bahasa beliau itu adalah seorang ulama yang kenamaan. Luas ilmunya, hadis-hadis dan firman-firman seolah-olah telah tertulis di dalam hatinya. Beliau tidak tetap di Wilhelminastraat itu, melainkan tak lama kemudian pindah pula ke Jalan Amaliun. Tak lama di situ lalu ke Peirosstraat pula. Sedang di strat itu adalah rumah sewa kepunyaan beliau beberapa pintu. Ketika almarhum Sultan Ma'mun Al-Rasyid mendengar akan diri beliau, lalu menawarkan jabatan untuk jadi ulama kerajaan Delhi. Lama beliau itu menolak tawaran itu karena beliau merasa seakan-akan kebebasannya berkurang apabila telah menjabat jawatan itu dan menerima gaji yang tetap dari Paduka Sultan. Akan tetapi karena desakan itu sangat kuat, tambahan pula memikirkan bahasa Delhi ini khususnya dan Perca Timur umumnya. Memang perlu seorang yang akan menjadi benteng agama. Lalu akhirnya beliau pun menerimalah tawaran itu. Dari Peirosstraat beliau pindah pula ke Jalan Antara dan kemudian dapat tanah di Jalan Puri, lalu mendirikan rumah di situ yang sampai meninggalnya ditempati oleh beliau itu. Adapun murid-muridnya semakin besarlah jumlah dan beliau pun tetaplah mengajar di rumah atau di langgar atau di masjid raya. Dan ketahuanlah bahasa pengajaran beliau itu membawa berkat dan akibat yang sangat baik bagi murid-muridnya sekalian. Kira-kira di dalam tahun 1928 adalah datang kepada jago agama Kristen yaitu Dr. Juwimir yang telah dalam pengetahuannya tentang agama baik Islam maupun Kristen. Fasih berkata-kata di dalam bahasa Arab dan telah banyak menjajah di Arabia dan boleh dikatakan dunia Islam. Namanya sama masyhurnya sebagai Dr. Snout Hukrons yang telah meninggal dunia di dalam tahun 1936 itu. Setelah menjajah seluruh Indonesia, di mana-mana mengadakan debat dengan ulama Islam, akhirnya datang juga ke Sumatera. Di Padang, beliau melakukan debat juga tentang perbedaan dan kebaikan agama Islam dan Kristen dengan ulama yang terbesar di sana sebagai Said Khatib Ali dan lain-lain. Akhirnya beliau pun sampailah ke Oskus ini, dan karena beliau itu ingin mau berdebat dengan ulama-ulama Islam, lalu diatur orang pembahasan yang menjadi tandingannya berbahasa itu ialah Tuan Syekh Hasan Maksum. Oleh komite diatur pembahasan itu dilangsungkan di gedung Budi Utomo yang masa itu bertempat di Wilhelminastraat, Hoe, Chok Hong Hian Straat, dan debat itu pun dilangsungkan mulai jam 8 malam. Bahas itu diadakan di dalam bahasa Arab karena kedua-duanya amat fasih dalam bahasa itu.
dan akan diterjemahkan oleh seorang yang terpilih ke dalam bahasa Melayu Lejing kedua belah pihak untuk dimaklumi oleh hadirin. Gedung BO malam itu menjadi penuh sesak, sedang Dr. Juemer telah hadir, kemudian datang pula lah Tuan Syekh Hasan Maksum. Persat debat itu tidak begitu lengkap kita dapati, dan lagi ada lain penulis yang ingin mengusunnya. Sebab itu di sini tidaklah kita kemukakan, melainkan adalah hasil bahas pada malam itu. Dr. Juemer telah kehilangan akal karena tidak dapat menangkis kritik Tuan Syekh Hasan Maksum. Sedang semua dakwa-dakwanya dielakkan dengan jitu atau spontan oleh Tuan Syekh Hasan. Maka nama beliau pun semakin masyhurlah. Apa pula tak lama dari itu terjadi pula lah munajarah di Perbaungan, bertempat di Astana JMM Sultan Serdang. Kejadian itu adalah pada hari Ahad 5 Februari 1928 dalam kurung 14 Sa'ban 1346. Sedang ahli musyawaratnya dari Serdang. Pertama, Haji Jainuddin, mufti kerajaan. Tengku Fahrudin, Porjer Majlis Syar'i dari Delhi. 1. Syekh Hasan Maksum, ulama dan imam paduka Tuan. 2. Tuan Muhammad Sarif, Kadi Labuan. 3. Muhammad Yunus, guru mantap Islamiyah Tapanuli. 4. Muhammad Syafi'i, Kadi Tebing Tinggi. Tengku Jainuddin, mufti dari Langkat. Abdullah Afifuddin Abdurrahman. Karena di dalam munajarah di Serdang itu, Tuan Syekh banyak memberikan dalil-dalil yang kuat penolak paham yang disebutkan kaum muda itu. Akhirnya semakin ternamalah beliau itu. Kemudian daripada itu, beliau banyak pula melakukan bahas dengan lain-lain ulama di Sumatera Timur ini, yang sama sekali adalah menjadikan pengikut-pengikutnya semakin berbesar hati. Selain dari itu, beliau juga menerbitkan kitab karangannya. Ada yang menolak iktikat-iktikat baru dan jadi pedoman bagi tiap-tiap umat. Selama hidupnya adalah beliau menerbitkan 11 buah kitab, termasuk 4 buah yang dicetak di Mekah semasa beliau di sana, yaitu tahun 1912 sampai 1916. Baik, pada part kelima ini kita sudahi dulu. Yang part berikutnya nanti kita akan membahas apa kitab-kitab yang telah dicetak atau buah pikiran dari Tuan Syekh Hasan Maksum ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bisa menjadi pandangan atau wawasan dalam hal penambahan ilmu untuk kita semua. Terima kasih.